Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Mahendra, mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izin akan menyampaikan sebuah materi tentang break even point untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis dan estimasi biaya. Langsung saja, break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan yang bisa juga disebut pendapatan dan biaya seimbang. Kemudian untuk dapat menentukan analisis break even point, biaya yang terjadi harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan bertambah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, ini adalah contoh kurvanya. Di tengahnya ada break even point jika memenuhi akan profit, jika kurang akan non profit. Kemudian manfaat VEP. Yang pertama, mencegah terjadinya kerugian karena perusahaan bisa mengetahui berapa minimal jumlah produk yang harus dijual agar biaya modal bisa tertutupi. Kemudian yang kedua, perusahaan juga bisa mengetahui berapa minimal jumlah produk yang harus dijual agar mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, BEP juga bisa jadi kacamata bagi perusahaan agar bisa melihat berapa nilai berkurangnya penjualan sehingga kerugian bisa dicegah. Kemudian yang terakhir, perusahaan bisa mengetahui apa saja dampak dari adanya perubahan harga jual produk, biaya produksi barang, dan volume penjualan produk. Nah, kemudian analisis dari BEP adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel keuntungan, dan volume penjualan. Kemudian ada komponen penghitungan dasar. Yang pertama ada fixed cost, merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Sebagai contoh, biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan mesin. Kemudian yang kedua ada variable cost, yaitu biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya listrik. Kemudian ada selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Setelah itu ada metode perhitungan BEP. Yang pertama ada metode persamaan. BEP dalam rupiah dapat dicari dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kemudian BEP dalam unit dapat dicari dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian metode kontribusi unit. BEP dalam rupiah bisa dicari dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kemudian BEP per unitnya dapat dicari dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian ada metode grafis. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Pendapatan dapat dicari dengan harga dikali unit. Kemudian total biaya dapat dicari dengan biaya variabel per unit dikali unit. Ini dikali terlebih dahulu, kemudian ditambahkan biaya tetap. Analisis titik impas atau break even point dengan metode grafis digambarkan dalam kurva seperti gambar di bawah ini. Nah, ini seperti kurva yang tadi ya. Keterangannya garis horizontal menunjukkan volume penjualan, kemudian garis vertikal menunjukkan biaya, kemudian perpotongan garis horizontal dan vertikal adalah BEP. Kemudian sisi kiri garis adalah kerugian dan ini adalah keuntungan sisi kanannya. Contoh soal menghitung BEP. Diketahui sebuah perusahaan CV inti program Makmur memproduksi roti dengan cita rasa yang sudah tak perlu diragukan. Roti yang diproduksi selalu dalam keadaan fresh dan terkenal di ukuran jumbo. Dengan diketahui kapasitas produk yang dapat dipakai 500, kemudian harga jual persatuan roti adalah Rp15.000. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut. Fixed cost, overhead pabrik Rp1.000.000, biaya distribusi Rp500.000, kemudian biaya administrasi Rp2.000.000. Total fixed cost-nya Rp3.500.000. Nah, variable cost-nya biaya bahan Rp500.000, biaya tenaga kerja Rp1.500.000, overhead pabrik Rp300.000, biaya distribusi Rp200.000. Total variable cost-nya Rp2.500.000. Kemudian langkah-langkah perhitungan break even point-nya, total penjualan 500 dikali 15.000, maka hasilnya Rp7.500.000. Kemudian mencari biaya tetap unit, Rp3.500.000 dibagi 500 sama dengan 7.000 per unitnya. Untuk biaya variabel per unit, Rp2.500.000 dibagi 500 sama dengan 5.000 per unit. Nah, break even point-nya dalam unit dicari dengan Rp3.500.000
dibagi 15.000 dikurangi 5.000 terlebih dahulu, kemudian menghasilkan 350 unit. Nah, kesimpulannya, maka CV inti Buka Makmur harus menjual kurang lebih 350 roti agar mencapai BEP. Jika mereka menjual kurang dari 350, maka modalnya tidak akan tertutupi. Kalau semisal menjual lebih dari 350, maka mereka akan mendapat keuntungan atau profit. Oke, sekian presentasi materi break-even point dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.